Oleh karenanya, dengarkan baik-baik. Ada suatu nasihat yang sangat bagus. Bagus sekali, indah sekali, ya. Kalau kita melaksanakannya, kita akan bahagia. Dan semuanya kembali kepada pesannya Nabi. Pesannya Nabi cuma satu, tarku malayani. Tapi orang ini menyebutkan 4, orang lain menyebutkan 5, orang lain menyebutkan 6, orang lain menyebutkan sekian. Tapi Nabi SAW menyebutkan satu kalimat aja, tarku malayani. Apa itu? Dia berkata begini, seorang bijak berkata begini, kunci kebahagiaan adalah tidak melihat sesuatu yang tidak perlu dilihat. Kalau nggak perlu kita lihat, nggak usah dilihat. Kalau kita lihat, ya, akhirnya nggak menyenangkan, ya jangan salahkan kalau semua, kemudian akhirnya kita nggak enak. Misalnya apa? Saya nggak pernah bisa melihat darah. Jadi kalau saya melihat darah itu, saya nggak bisa makan. Bahkan kadang-kadang saya pingsan. Nah itu. Sehingga apa? Kalau ada kecelakaan itu, saya langsung nurut. Saya pernah melihat di depan kepala sendiri, di depan depan mobil kita ya, sekitar 200 meter di depan kita. Kita ngelihat ada motor beradu, wah sampai terpental orangnya itu. Begitu kejadian, saya lihat langsung, saya rem mobil, saya putar balik, langsung pergi. Bukan nggak perhatian, bukan nggak ikut prihatin, masalahnya saya nggak kuat lihat darah. Nah, tapi ada orang sosokan, kita kan penasaran, manusia itu sifatnya penasaran, dan penasaran itulah yang kontra dengan himbauan Nabi itu. Karena penasaran itulah kemudian dia diuji sampai dia itu menghilangkan waktunya, energinya, nah itu. Yang justru itu modal yang utama Allah berikan padanya, tapi digunakan yang tidak ada artinya. Ada orang yang dia penasaran, ada apa, kumpul semuanya, ada apa, ngumpul, hanya dilihat, naudzubillah, katanya otaknya keluar, darahnya keluar, akhirnya nggak makan 3 hari. Gara-gara siapa? Gara-gara dia sendiri. Makanya jangan dilihat apa yang nggak perlu dilihat. Ya, HP-nya orang lain jangan dilihat. Nanti kalau lihat sesuatu, akhirnya kita terbawa, baper dan sebagainya. Jangan salahkan siapa-siapa, dia sendiri ya buat. Akhirnya sumpek, akhirnya sedih, akhirnya gelisah, nggak bahagia. Nah, kunci kebahagiaan yang pertama, jangan melihat apa yang nggak perlu dilihat. Yang kedua, jangan mendengarkan apa yang nggak perlu didengar. Ada orang bicara, kita tidak dipanggil untuk berbicara sama dia, jangan dengarkan. Ngapain dengarkan? Ternyata dia bisik-bisik. Begitu kita dengarkan, ternyata itu terkait dengan suatu isu atau suatu apa namanya sekarang? Apa namanya? Yang di TV itu namanya? Berita tentang orang lain, apa namanya? Gosip. Gosip terbaru. Masalahnya terkait sama ibunya sendiri, istrinya sendiri. Habislah dia. Hanya tadinya enak-enak, bahagia, sudah mau main bola dia, ya. Akhirnya dengar gosip gitu, akhirnya nggak jadi main bolanya. Gara-gara siapa? Dia. Nah itu. Karena apa? Harus mendengarkan sesuatu yang tidak harusnya dia dengar. Jangan. Yang ketiga, jangan berbicara dengan sesuatu yang tidak harusnya dia berbicara. Berbicara secukupnya, sepatutnya, seperlunya. Jangan berbicara lebih daripada itu. Jadi kita ditanya, jawab seperlunya. Gak usah melebar kemana-mana. Nah itu. Kemudian yang keempat, jangan kita mengurusi sesuatu yang tidak penting kepada kita. Bukan kepentingan kita. Jangan berusaha untuk mengetahui perurusan yang bukan kepentingan kita. Jangan masuk kepada ranahnya orang. Bukan kepentingan kita, bukan mandat kita, bukan urusan kita, jangan masuk ke sana. Itulah 4 kunci kebahagiaan seseorang. Kalau kita bisa melaksanakan 4 ini, maka kita akan hidup dalam keadaan bahagia.